Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 8 Januari 2024 merupakan pesta pembaptisan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, Engkau adalah keselamatan dan kekuatan kami. Kami mau selalu bersyukur dan memuji-Mu, serta mewartakan kasih-Mu melalui perkataan dan perilaku hidup kami. Pada hari ini, kami mau duduk dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu, semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab Allah kita memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengadili bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia,
tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus.
bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yakni Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 7 sampai dengan 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Kesaksian manusia dan Allah. Renungan dibawakan oleh Marieta Evelyn. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Pembaptisan Tuhan, yaitu memperingati Tuhan Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa akan datang seseorang yang lebih berkuasa daripadanya dan yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kemudian datanglah Tuhan Yesus dan dibaptis oleh Yohanes. Setelah itu, terdengar suara Allah disertai dengan turunnya roh seperti burung merpati dari langit yang terkoyak ke atas Tuhan Yesus. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dalam Markus bab 1 ayat 11. Sungguh benar apa yang disampaikan Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama yang kita dengarkan hari ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah.
dan ketiganya adalah satu. Kita telah mendengar dari para nabi dan dari Yohanes Pembaptis tentang kasih Allah yang begitu besar dan ingin agar semua orang mendapatkan keselamatan. Tetapi Allah sendiri pun turun ke dunia sebagai manusia untuk memberikan kesaksian secara langsung, baik secara verbal dan lewat teladan hidupnya. Setelah kembali ke surga, Ia mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai anak-anaknya yang meneruskan misinya untuk mewartakan dan menghidupkan kasih Allah di dunia. Mungkin banyak orang yang telah mengenal Allah dalam diri Tuhan Yesus dan karyanya. Tetapi, apakah banyak yang sungguh-sungguh percaya, mengasihi, dan melakukan perintah-perintahnya? Saat kita dibaptis, kita telah diangkat menjadi anak Allah yang sangat dikasihinya. Ia menghendaki kita mengasihinya dan juga sesama. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, Allah selalu memanggil kita dengan penuh kerinduan seorang bapa. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dalam Yesaya bab 55 ayat 3. Maka marilah kita datang kepadanya, mendengarkan dan melakukan perintahnya. Semoga diri kita menjadi kesaksian dan persembahan yang hidup atas kebaikan dan kasih Allah kepada semua orang yang kita temui. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sembah dan puji syukur kami haturkan kepadamu, Allah yang Maha Kuasa. Engkau telah datang dan membuka jalan kepada kehidupan kekal. Mohon bantuan-Mu agar kami dapat melihat-Mu dengan lebih jelas, mendengarkan-Mu dengan lebih seksama, mengasihi-Mu dengan lebih sungguh, dan melakukan perintah-Mu dengan lebih taat. Terpujilah nama-Mu yang kudus selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.